Halo Box Office Mania, apa kabarnya? Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, amin. Walaupun 2 minggu yang lalu kita sempat diserang lagi oleh si COVID ini, tapi kita harus semangat melawannya. Jangan lupa buat patuhin protokol kesehatan yang dikasih pemerintah ya. Ingat, jangan kendor. Ya, pada saat itu juga saya tiba-tiba mendadak ada urusan negara yang harus diselesaikan. Jadi terpaksa harus break dulu dalam mengupload. Ya, langsung aja. Di episode kelima, kita diperlihatkan dengan pertarungan Ashur dan Dagan saat kompetisi dimulai, yang menyebabkan Dagan cedera di bagian mata. Lalu Lucretia yang melakukan uclak-acluk bersama Chrysus demi mendapatkan seorang anak. Disusul dengan Gannicus yang kalah saat pertandingan final dengan Chrysus, dan ditutup dengan kematian Titus karena meminum racun yang dicampur ke dalam anggur pemberian dari Tullius oleh Lucretia, bersamaan dengan terbunuhnya Melita yang dikarenakan meminum anggur beracun yang dipakai untuk membunuh Titus, dan film pun dimulai. Terlihat suasana berkabung di kediaman Batiatus karena sang Lanista yang sangat dihormati di kota Capua telah meninggal dunia. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Terlihat juga sejumlah kalangan elit di kota Roma ngelayat ke rumah Batiatus. Tibalah saatnya di mana tamu tak diundang datang pula untuk ngelayat, Vettius. Namun ternyata kedatangan Vettius ini bukan hanya sekedar ngelayat, namun untuk menagih janji dari seorang Titus untuk menjual Gannicus kepadanya. Ini bisa dibilang nggak ada otak ya. Goblok! Lanjut cerita, upacara kremasi pun dimulai. Lalu para gladiator bersiap-siap untuk bertarung saat api telah melahap kayu dan mayat Titus. Setelah upacara kremasi tersebut selesai, ada sedikit perbincangan antara Batiatus dengan Gannicus tentang perjanjian terhadap Tullius. Gannicus meminta Batiatus untuk menjual dirinya kepada Tullius, bertujuan untuk membunuh Tullius sebagai bentuk balas dendam atas terbunuhnya Titus karena meminum anggur dari pemberian Tullius. Dan permintaan tersebut pun akan dipertimbangkan oleh Batiatus. Sementara itu di lain scene, terlihat Lucretia yang sedang berbincang dengan Solonius dihampiri oleh Batiatus. Batiatus mulai meminta pendapat pada Solonius tentang keputusan Gannicus yang ingin dijual kepada Tullius agar Gannicus secara diam-diam bisa membunuh Tullius. Tapi tampaknya rencana itu tidak sependapat dengan Solonius. Bahkan Solonius memberi solusi yang lain kepada Batiatus untuk membalas dendam atas terbunuhnya Titus. Namun tak lama kemudian Solonius menemui Tullius di kediamannya dan memberitahukan tentang rencana busuk Batiatus, dan ini membuktikan bahwa Solonius telah mengkhianati Batiatus. Tiba saatnya di mana rencana busuk Batiatus dilakukan. Di tengah perjalanan, tepatnya di sebuah gang yang dipenuhi dengan ruko-ruko, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi saat Tullius and the gang tiba di lokasi yang sama. Tullius berniat untuk membatalkan rencana Batiatus. Namun siapa sangka, ternyata anak buah Batiatus bermunculan dari tiap gang, bak seekor tikus yang keluar dari selokan. Hal ini membuat Tullius menjadi terkejut. Ternyata Solonius yang kita kira setelah mengkhianati Batiatus telah merancang rencana ini agar Tullius masuk perangkap dari Batiatus. Pertempuran pun terjadi antar geng. Sudah dipastikan geng Batiatus lah yang menang dalam pertempuran ini. Di lain scene, kita bisa melihat Solonius yang melakukan sedikit perbincangan kepada Vettius yang merupakan anak buah dari Tullius. Tampaknya Solonius melakukan sebuah negosiasi pada Vettius. Solonius mengancam Vettius sekaligus memintanya untuk memberitahukan pada para petinggi di Roma bahwa Tullius mendadak ada urusan keluar kota dan tidak akan kembali ke Capua. Sementara itu di saat Batiatus yang sedang melakukan rencananya, di kediaman Batiatus terlihat Lucretia yang sedang bersama Chrysus sedang melakukan sebuah perbincangan. Mereka membicarakan sebuah keinginan dan kebutuhan seorang Lucretia yang harus dipenuhi oleh Chrysus. Lucretia meminta sebuah anak dari seorang Chrysus. Mantap tuh.
Keesokan harinya, acara pembukaan gelanggang yang baru pun diselenggarakan. Kita bisa melihat semua orang di Kapua sangat antusias dengan gelanggang ini. Terlihat sejumlah petinggi di Kapua hadir pada acara ini, Batiatus, Varus, Contutius, dan para petinggi lainnya. Tak lama kemudian, Vettius datang saat acara pembuka itu. Ia mengatakan bahwa Tullius tidak dapat hadir hari ini karena ada urusan mendadak keluar kota. Dan Vettius juga memberitahukan bahwa gelanggang milik Tullius ini diwariskan kepada Solonius. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai, di mana para petarung mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan kehormatan di depan masyarakat Kapua. Dan tiba di pertandingan inti, para juara dari masing-masing ludus mulai memasuki arena. Kali ini ludus Batiatus dan Solonius yang bertahan sampai akhir adalah juaranya. Pertarungan diawali dengan petarung Solonius yang mendominan. Namun berkat jam terbang dan ketangguhan, akhirnya keadaan berbalik menjadi Batiatus yang mendominan. Satu persatu petarung Solonius terbunuh. Namun di tengah-tengah pertandingan, hal mengejutkan terjadi. Tiba-tiba petarung Batiatus saling serang antara Dagan dan Asyur. Mungkin ini karena suatu dendam yang sebelumnya pernah terjadi. Namun sangat disayangkan, akhirnya Dagan terbunuh oleh Asyur. Dan saat Asyur ingin membunuh Carburus yang merupakan petarung milik Solonius, tiba-tiba Crixus menyerang kaki Asyur dan membuat ia harus keluar dari lingkaran api. Di akhir pertarungan, sisa Crixus, Gannicus, dan Carburus. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Di akhir pertarungan, Crixus terpaksa harus keluar lingkaran karena terkena sabetan pedang dari Carburus, sisa Gannicus dan Carburus, hingga akhirnya Gannicus yang memenangkan pertarungan dan sekaligus mendapat gelar kebebasan untuk selamanya.